wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan Pak Dudai Blaem ya. Hari ini masih tetap dengan pelajaran kita TIK. Kita pembelajaran yang ke-6. Ya, hari ini Bapak langsung judulnya adalah mengidentifikasi menu dan tab masih di Office Word 2010. Kita harus belajar basic dulu, dasar dulu supaya kemampuan kita terasah dengan baik dan benar. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Sesungguhnya surat itu dari Sulaiman dan sesungguhnya isinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Sebelum mulai kita ucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim, supaya keberkahan mendapatkan untuk kita semua. Amin ya Allah. Ya. Langsung saja agenda pembelajaran hari ini adalah kita mengidentifikasi menu bar insert. Jadi kita akan fokus di insert ya. Lalu mengidentifikasi grup-grup pada tab insert. Jadi insert dalam Office, bukan insert ngomongin gosip ya. Itu insert di TV sebelah ya. Oke, berikutnya sebelum kita masuk, kita flashback dulu. Yang kita bahas hari ini ada di poin yaitu D dan E. Ya, D dan E ya. Kalian ingat di situ ada menu bar, lalu di situ ada tabnya atau dari isi dari si menu bar. Oke. Menu insert, langsung saja kita lihat di gambar ya. Yang Bapak kotakin di situ adalah menu insert. Ya, apa sih? Tab insert biasanya digunakan untuk menyisipkan sebuah objek ke dalam dokumen yang sedang kita buat, baik berupa objek gambar, table, shape, atau sebuah karakter simbol ya. Jadi kita akan lebih banyak untuk editing. Jadi insert itu udah pasti insert, memasukkan, berarti gambar, mungkin ada yang lainnya, video, nanti itu bisa kita lakukan di Office Word ya. Baiklah, yang pertama grup. Grup yang pertama kita lihat di sini ya. Ada insert, ada page, tables, illustration, links, header footer, teks dan simbol, itu merupakan grup. Ya, kita pertama grup pada tab insert. Bapak bahas yang pertama ya adalah page. Kita lihat di sini page itu ada tiga icon. Yang pertama cover page, blank page, dan page break. Cover page memilih untuk menyisipkan halaman sampul dengan berbagai gaya ya. Nanti kalian bisa cek dan bisa praktekkan gaya apa yang ingin kalian pakai di cover page ya. Lalu blank page berfungsi menyisipkan halaman kosong dalam Office Word yang sedang dikelola. Biasanya kita pakai standarnya adalah blank page ya, kosong ya. Jadi untuk mengetik dan berkreasi di Office Word. Lalu break page berfungsi untuk memisahkan teks atau paragraf dengan satu halaman kosong. Biasanya kalau diklik maka page breaknya akan menyatu, kalau diklik lagi maka dia akan merenggang, disebut dengan page break ya. Berikutnya adalah tables ya. Grup tables hanya berisi icon table saja yang mempunyai fungsi untuk menyisipkan tabel. Pengelolaan sendiri dilakukan dengan memanfaatkan kotak dialog insert table, icon insert table, icon draw table, convert text to table, icon Excel, spreadsheet, dan icon quick table ya. Nah, di sini fungsi dasarnya biasanya untuk membuat tabel. Biasanya kalau di Office itu bisanya ngetik segala hal. Biasanya kita untuk membutuhkan sebuah data, kita membutuhkan tabel, misal tabel perhitungan, buku kas hutang, siapa aja yang ngebon. Nah, itu bisa, itu dibuat di Office Word menggunakan tabel. Nah, ini digunakanlah insert tables ya, atau tablet atau table ya. Jadi kita membuat tabel itu nggak perlu buka Excel. Excel punya apa ya? Excel memang digunakan untuk berhitung dengan menggunakan kotak dan menggunakan rumus-rumus matematika. Tapi kalau di Office Word bisa ngitung, tapi tidak secanggih dengan Excel ya. Jadi teman-teman harus tahu dulu bahwa tidak secanggih Excel, tapi Word bisa membuat table dan membuat perhitungan sederhana ya. Oke, berikutnya adalah illustration. Ya, illustration di sini kita punya ada picture, clip art, shape. Ya, picture. Nah, Bapak tadi sudah bilang nih, berfungsi menyisipkan gambar yang tersimpan di dalam
komputer, hard disk, ya, flash disk, DVD ataupun media penyimpanan yang lainnya. Media penyimpanan lainnya bisanya ada tuh di flash disk, yaitu media penyimpanan, atau handphone. Nah, itu ataupun dari Google Drive, itu ada media penyimpanan. Lalu clip art. Clip art berfungsi menyisipkan gambar-gambar ilustrasi yang tersedia di library program Microsoft Word. Lalu shape berfungsi menyimpan objek gambar auto shape yang gambar bangun datar, bangun ruang, gambar anak panah, itu biasanya ada di sana dengan banyak-banyak fungsi gambar. Biasanya kalau anak-anak yang milenial sekarang itu membuat sebuah tulisan, biasanya ditulisin tuh simbol-simbol. Nah, itu bisa digunakan shape, lalu garis bawah. Lalu di situ ada bangun ruang, kotak, ya, segitiga. Jadi fungsi Word bukan hanya mengetik, kita membuat tentang matematika, IPS ataupun apa, itu bisa dengan menggunakan sebuah Office Word. Jadi kelebihan Office Word itu banyak sekali dan hebat pembuatnya, yaitu tadi kita bahas picture lagi. Picture itu kalian foto, ya, biasanya banyak tuh kita untuk membuat sebuah gambar biodata pakai foto, ya, atau CV, mengetik CV untuk mencari pekerjaan, itu biasanya ada insert picture dari flash disk, DVD, hard disk, Google Drive. Nah, itu bisa kita masukkan ke dalam pengetikan kita. Lalu clip art biasanya ini berbentuk animasi, ya. Nanti jarang sekali clip art digunakan. Clip art biasanya itu zaman-zaman kita SD itu biasa menggunakan clip art, ya. Ya, berikutnya adalah lanjutannya lagi smart art, chart, screenshot, ya. Smart art menyisipkan gambar dalam bentuk organization. Penggunaan icon ini ketika membuat struktur organisasi dan sejenisnya. Chart untuk menyisipkan diagram yang terkait dengan data yang telah dibuat. Screenshot berfungsi mengambil atau menyisipkan objek gambar dari hasil tangkapan layar komputer. Smart art, jadi kalau kalian buat sebuah bagan, ya, bagan ketua kelas, bagan apa, itu bisa menggunakan smart art, hebatnya, ya. Lalu ada chart, menyisipkan diagram. Nah, kita tahu diagram ada diagram batang, diagram garis, tapi tidak secanggih dengan Excel. Ya, Excel itu kan sudah perhitungan bagus, sudah dengan yang lebih spesifik lagi. Kalau di Word, ya, itu menggunakan chartnya hanya chart dasar saja, mungkin garis diagram batang secara 3 dimensi, 2 dimensi. Kalian bisa melihatnya, praktekkan langsung, yaitu chart. Nanti kalau ada kesempatan kita akan coba praktekkan, yaitu membuat sebuah data lalu kita presentasikan dengan chartnya, ya. Lalu screenshot, ya, menyisipkan objek gambar tangkapan layar. Kalau kita nyebutnya screenshot, yaitu kita mengambil gambar, ya, nge-crop dari tampilan yang kita akan langsung ambil lalu kita pakai. Biasanya itu digunakan untuk karya tulis, karya ilmiah dari sesuatu web atau video, kita ambil, kita screenshot, kita sertakan. Tapi ingat, ketika sudah screenshot, sertakan juga asal dari si gambarnya, ya. Ya, berikutnya ini jarang sekali digunakan, yaitu ada hyperlinks, ya, links, bookmark, cross reference, ya. Hyperlink sedikit dapat jelaskan untuk menautkan teks atau objek terpilih dengan file lain. Bookmarks berfungsi membuat penanda buku. Cross reference berfungsi untuk membuat referensi antar file. Jadi kalau kita mau referensi, ya, di situ kita pergunakan hyperlink supaya tahu si asalnya gambar, tulisan, karya tulis itu kita mencantumkan atau mengambil dari web tersebut, ya. Oke, tapi links di sini kita jarang digunakan karena memang kita sedikit atau bahkan banyak links ini jarang kita gunakan untuk proses pembelajaran. Berikutnya header dan footer, ya. Ini dia header dan footer. Ini sering sekali kita pergunakan. Kita akan bahas secara detail. Header berfungsi menambahkan atau mengatur bagian atas kepala halaman Microsoft Word. Footer berfungsi untuk menambah mengatur bagian bawah kaki halaman Office Word. Page number menambahkan atau mengatur penomoran halaman. Jadi biasanya header, footer ini biasa digunakan untuk skripsi, untuk nulis halaman. Biasanya untuk laporan-laporan yang membutuhkan, kita nggak tahu nih halaman berapa nih. Nah, itu fungsinya dengan page number. Lalu kita mau nulis apa nih, karya tulis
di bukunya. Nah, itu menggunakan header atau footer. Jadinya lebih bagus, lebih keren, dan lebih kacau ya, lebih eye catching ya. Oke, berikutnya. Lalu di sini ada masih tab insert, kita masih berhubungan dengan teks ya. Di sini masih ada footer dan teks, group teks ya. Ada text box, quick parts, word art. Nah, text box untuk menyisipkan kotak yang berisi teks. Quick parts berfungsi untuk melakukan pengaturan teks instan dan sebagainya. Word art. Nah, biasanya yang kita sering digunakan ini dua nih, text box dan word art. Biasanya ketika pengetikan, wah kita lupa nih, supaya bagus, supaya ada notes-nya, terkesan lebih bagus, kita pakai text box, kita taruh di ujung kanan, di bawah, di kiri sebagai quotes untuk pengingat kita. Nah, itu biasanya menggunakan text box ya. Lalu word art. Nah, ini word art nih penghias ketika judul. Ya, biasanya kalau kita judul misalkan karya tulis bahasa Indonesia. Wah, itu pakai word art, tulisannya lebih bagus, lebih besar, lebih mentereng, dan pastinya lebih kacau, eye-catching, wadaw-wadaw ya. Jadi hasilnya pun juga berbeda dengan kita menggunakan font biasa. Word art itu lebih indah, lebih gaya ya. Berikutnya masih ke teks, kita ada drop cap. Lalu signature line, date time, object ya. Drop cap ya berfungsi menyisipkan huruf dengan ukuran lebih besar di awal paragraf. Signature line ya berfungsi menyisipkan tanda tangan digital. Date time menyisipkan tanggal waktu terkini, object. Nah, ini di teks ini biasanya yang sering digunakannya drop cap. Signature line, date and time, object ini jarang kita gunakan, sedikit saja. Jadi Bapak akan lebih fokus ke drop cap. Ketika drop cap digunakan, diklik, maka kita layaknya sebuah surat kabar. Biasanya huruf depannya gede banget tuh. Misalkan hari ini H-nya gede banget. ARI-nya, harinya, ARI-nya kecil, H-nya gede banget. Nah, itu merupakan drop cap. Jadi tulisannya lebih bergaya dan lebih oke dilihatnya dan dibacanya pun. Penonton biasanya nggak bosan. Itu biasanya ada di surat-surat kabar. Kalau kita pernah lihat surat kabar tertulis, itu biasanya kita ada drop cap ya. Ya, ini dia equation dan simbol. Simbol ini yang menggunakan rata-rata adalah orang-orang equation dan simbol ini orang-orang matematika, IPA ya, yang membutuhkan tulisan-tulisan khusus ya. Kita lihat equation berfungsi menyisipkan karakter khusus, simbol yang berhubungan dengan suatu persamaan terutama yang berkaitan dengan materi eksak seperti matematika, fisika. Simbol berfungsi untuk menyisipkan simbol atau karakter ya yang telah disediakan Microsoft Word. Jadi equation nih matematika, pangkat 3 sigma, integral. Wih, Bapak tahu lah matematika gitu loh ya. Terus, nah fisika ya, hukum kuantum pakai kuadrat, pakai akar, wah, pakai akar nih, akar rambutan, akar duren, akar apa baik di bawah ya, bukan ya. Jadi kita di situ nanti bisa menggunakan fungsi-fungsi dari matematika. Lalu simbol, biasanya simbol-simbol khusus ada omega tuh, misalkan ada simbol apa lagi ya, kuadrat atau simbol dilarang berhenti ya, dilarang berhenti atau simbol stop gitu. Nah, itu ada. Jadi simbol-simbol yang telah disediakan di Office Word. Jadi bukan hanya ngetik biasa, tapi kadang-kadang ada yang menggunakan simbol-simbol khusus. Biasanya nih simbol bikin ini ngetik tentang pramuka, perlu simbol-simbol nih. Nah, itu perlu simbol jalanan, lalu lintas supaya hasil ketikannya juga kacau, mantap ya. Nah, demi waktu wal asar ya, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh serta saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Quran surat Al-Asr ayat 1 sampai 3. Ya, ini daftar pustaka dari Pak Dudi. Pak Dudi mengambil informasi. Nah, tadi Pak Dudi sudah bilang kan, terampil blogspot.com, lalu insert pada Microsoft Word. Bapak belajar dari sini, mengambil materi dari sini supaya kita belajar terus. Nanti persiapkan untuk e-learningnya ya teman-teman. Berhubungan masih tetap untuk tab
insert ya. Akhir kata, jazakallah khairan katsiran. Semoga Allah membalas kebaikanmu dengan kebaikan yang lebih banyak lagi. Stay healthy teman-teman. Anak-anakku tetap di rumah karena virus ini masih bertebaran di luar sana. Mudah-mudahan Allah segera mengangkatnya, lalu membuangnya jauh-jauh ke dalam lautan supaya tidak kembali lagi ke manusia, ya, supaya kita bisa beraktivitas normal kembali. Bapak kangen kalian untuk kita belajar di kelas seru-seruan lagi. Bapak tunggu di Labcom buat semuanya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bapak tunggu di Labcom SMPT Ahmadiyah. Ciao.